Tawaf. Oke. Tawaf itu memutar. Memutar berlawanan arah jarum jam. Jarum jam. Udah. Sekarang nomor 3. Titik kesuburan baik laki dan perempuan. Oke. Sekarang untuk titik rahim, ginjal, Pak Soki ginjal, daerah ginjal, terus sampai ke pinggang, ini, ya, ada rahim 1. Jadi dia posisinya gini untuk mengukur letak rahim, biar antum bisa mengikuti jejak dari rahim itu sendiri. Ini tengah, ya, dari tengah ini. Antum ukur ke sini dari tulang tengah 1 ditambah setengah lagi ruas jari kita, antara sinilah rahim. Lebih kurang. Pendeteksi yang pertama itu pasti munculnya cuma 1 jarak 2. Biasanya bentuknya kayak sumbatan. Kalau udah ditutup ini ditotok tuh udah kayak bentuk sumbatan dari sini sama sini. Nah, sumbatan itulah menunjukkan di situ letak rahim yang sesungguhnya. Jadi kalau seandainya sumbatan itu ketika sudah ditotok antum tekan lembut, ya lunak, itu letak rahim yang bagus, nggak ada sumbatan. Tapi ketika antum totok, ya, kemudian muncul sumbatan itu, kita totok lagi keras, kita totok kembali, lembut sumbatan itu, menandakan indikasi apa? Keguguran. Selanjutnya, rahim itu kalau ketemu keras, ditotok makin keras, maka indikasinya apa? Ada penyumbatan daerah rahim. 1, ini di sini 1, 2, dan yang paling tinggi itu dari sini. Jadi kadang-kadang diagnosa dokter kok seperti ini nih, spermanya begini, nggak bisa ini karena rahimnya seperti ini, enggak. Kalau udah kayak gitu, pasti kebanyakan pasien yang saya alami itu ada masalah di letak rahimnya tinggi. Berjuanglah para bapak-bapak yang istrinya punya rahim tinggi. Ya, sudah. 1, penanganan. Pak Soki, kok kabur pula tuh? Kalau hamil deteksi janin. Nah, penotokannya normal dari sini sampai ke ginjal normal aja. Ya, sampai ginjal normal aja. GT aja. GT. Kalau ada sumbatan silakan tekan. Tapi batas dari ginjal ke pinggang jangan ditekan. Bukan ditotok, itu tak ditotok. Berapa durasi totokan? Berkurang berapa persen? 50 sampai 60%. Trimester berapa itu? Kalau yang pertama boleh nggak ditotok? Belum boleh, nggak usah dulu. Nanti khawatirnya terlalu keras totokan untuk di rahim pertama, karena bayinya masih baru terbentuk janinnya, masih berupa gumpalan darah. Ya, nanti kalau udah ditotok gini, ini nggak boleh ditotok Pak. Jadi totokannya dari pinggang ke atas saja, habiskan. Pinggang atas bolak-balik. Secara otomatis deteksi jenis kelaminnya itu ya, nah totok terus sampai ke ginjal, balik lagi atas, bolak-balik. Nah ini nih, ini tulang kan? Iya. Ya, Pak Selamat panen ini dia, panen sumbatan. Ternak penyakit nih kayaknya bapak nih nah. Ini ya, tulang tengah. Kalau dia hamil, otomatis dia akan ketarik. Ini langsung mengencang. Datar. Enggak, kencang lurus. Kencang. Mendatar gini. Kakak NC aja, kencang. Ya. Berapa bulan sekawanya kencang? Kalau trimester pertama kayaknya belum kencang, tapi kalau dia udah terbiasa dia langsung bisa detek janin. Tapi kalau yang baru-baru biasanya 5 bulan ke atas sudah bisa, insya Allah. Kencang di sini, antum tekan. Sini, atas sini antum tekan. Kalau dia masuk ke dalam, tekanannya itu bukan di situ janinnya. Antum balik lagi ke kiri, tekan. Kalau seandainya di kiri ini ditekan, mantul dia. Kayak ada kita neken karet kenceng itu loh. Tekan langsung mantul. Di situ letak janin. Tinggal lagi tengok kanan atau kiri. Kanan jenis kelaminnya. Laki-laki. Perempuan Kiri. sebelah kiri. Paham? Sekarang kalau ada masalah, terindikasi janinnya bermasalah. Tali pusar, terlihat tali pusar.
apalagi melintang sama susah, ini sama caranya. Bapak mau sujud, hah? Macam mana Pak sujudnya? Ya turun Pak. Toto, ibunya diajak untuk ini bergerak terus, toto. Oke, toto sampai ginjal. Turunkan durasi tekanan sampai sekitar 50% atau 40%. Tekan sampai batas pinggang. Jangan sentuh dulu lumbar 45 ya. Jangan disentuh. Setelah itu suruh dia durasi ke sini berapa menit? 30 menit bolak-balik. Sisanya 30 menit itu bagilah. Kalau dia duduk 10 menit, artinya sujudnya 5 menit aja. Nah, kalau sudah sujudnya 10 menit, berarti duduknya 15 menit. Yang ditotok di mana? Kalau duduk sujud. Daerah mana? Penuh. Pinggang, ginjal ke bawah. batas pinggang. Yang berpotensi untuk mutar bayi. Totokannya daerah sini sampai ke sini. Dengan posisi duduk, andai ibu punya inisiatif 10 menit duduk, 5 menit aja sujudnya. Atau kalau ibunya punya pemikiran, kuat nggak 15 menit duduk, 10 menit sujud, kuat kata pasien, lakukan. Artinya durasi sujud itu lebih sebentar daripada duduk. Kenapa ada posisi duduk dan sujud? Supaya aktif. Ibu aktif, janin pun akan aktif bergerak. Dengan posisi seperti ini dilakukan, jangan sekali-kali sentuh itu 45. rahim. Nanti kalau seandainya dia udah benar, ataupun kalau dia sudah masuk HPR, ya sentuhnya dari lumbar berapa? 45. Lumbar 5 ke 4 dulu. Sebelum positif bayinya posisinya normal. Kalau sudah normal baru kita gaskan dari lumbar 4 ke 5. Nah, kurang ekor itu. Notoknya Sarah. 54. Saya pernah alami notok bolak-balik PP nggak buka. Saya ubah lagi posisinya dengan totokan satu arah buka. Nanti terjadi di 3 testimoni. Enggak, fungsinya beda. Buka pintu rahim berapa? 45. 45. Kalau melenturkan pintu rahim 54. Kalau posisi bayi bermasalah boleh disentuh di lumbar 45, arahnya kemana? Atas 54. bawah. Hanya cukup dilenturkan. Mana tahu dengan lenturnya pintu rahim bayi bagus langsung turun. Nah, sekarang kalau ada masalah tentang preeklamsia itu adalah proses ibu itu darahnya tinggi. Ya, kadang-kadang cairan udah masuk bengkak ke kaki. Lambuni menghalangi pelajaran lahir. Yang seperti ini, seperti apa? Totoknya di mana? Jantung. Tensi. Jadi tetap juga di sini 30 menit, atur di sini, ya, difokuskan, fokusnya yang di daerah sini, di apa? Tensi, kemudian daerah sini, karena usianya berapa maunya? Preeklamsia biasanya udah gede ya. Boleh totok pintu rahim? Boleh totok pintu rahim. Arahnya kemana? 45, benar. Yang 54 tuh kalau bermasalah pada letaknya. Ya, lain dari letak, silakan ditotok searah ke bawah. 45. Ya. Terus kalau ada plasenta akreta itu adalah plasenta yang lengket di dinding rahim. Kemungkinan lahir itu pasti cesar, rahimnya diangkat. Bisa lepas, insya Allah. Ini semua berdasarkan testimoni ya, lepas. Insya Allah lepas. Posisinya apa? Seperti tadi, duduk. Tapi lebih banyak duduk lebih banyak dari dia sujud daripada duduk. Pancingannya kebalik. Sujud yang dibanyakin. Karena dengan proses sujud, dia membuat ari-ari itu bergerak pada posisi normal. Paham tak? Insya Allah. Ya? Ya tak? Bisa? Ada pertanyaan nggak? Untuk rumus, silakan dibaca. Ada pertanyaan untuk Ibu Promil? Ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. kembali ke tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Urusan dari Sulsel. Ya, saya bertanya. Ya, silakan. Silakan monggo. Yang pertama, ini kan tadi selalu dibahas masalah perempuan dan laki-laki, tadi ya. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang minta hamil, tapi laki-lakinya tidur? Hah? Ya, ngerti ya maksud saya? Ya. Ya, ya. Ngapain? Ya. Ya udah. Ya, reaksi ya. Ya, ya. Yang kedua itu bagaimana umur berapa batasnya? Kalau umur 50 tahun masih bisa hamil tidak perempuan? Sebelum manipus. Ya, yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya. Dari umur berapa sampai berapa usianya baru batasnya bisa hamil? Itu tiga saya tadi. Siapa tuh sama? Ya, misalnya saya minta ya. Misalnya dia umur berapa bisa hamil batasnya perempuan? Oh, manipus. Batas manipus. Kalau umur 50 bisa hamil tidak? Intinya ya udah kebaca. Terima kasih. Yang tidur atau impoten kata lainnya itu hanya titiknya di kesuburan lumbar 3 dan di buah pinggang tadi. Kita nggak usah dianeh. Itu aja fokusnya. Pakai dilus-lus ya. Ya, totok di situ. Kalau udah fokusnya di situ, dicoba insya Allah pasti ada perubahan. Makin panas ini. Terus kalau untuk batas wanita hamil, saya terakhir kali testimoni 49 tahun. Alhamdulillah, hamil. Belum punya anak sama sekali. Jadi inti dari sini ini sebenarnya satu, ya, wanita itu asal masih giat haidnya, masih lancar haidnya. Mau dia usia 70 tahun sekalipun masih tetap bisa dibuahin. Kalau laki-laki beda, laki-laki dia merasa egonya tinggi, mentang dia udah dari muda udah punya anak, ketika tua dia merasa tetap cespleng, enggak. Semakin tua dia, penurunan kualitas sperma itu semakin ada. Dari pola hidup, gaya makan dia, merokok, suka minuman keras, itu lebih banyak pengaruhnya kemana? Ke kualitas sperma, bahkan kepada tidur dan tidak tidurnya tadi. Udah? Ada lagi? Ini ibu mau dipandu? Atau nanti? Kesian Pak Sofi, waktunya kita pun dah ini. Satu lagi. Kebanyakan. Nanti kalau yang nggak kebagian, kita coaching aja ya di itu saungnya. Saya jawab satu persatu. Saya janji insya Allah. Duduk merapatlah sama Miss Selfie, ya kan? Nanti ini kan. Ya, sekarang. Ayo Bu ya. Contoh lagi ya. Placenta previa posisinya sangat memungkinkan kalau ditotok dengan cara placenta akreta tadi. Duduk sujudnya lebih banyak ketimbang duduk, insya Allah. Tapi jangan ngarep ya. Saya placenta akreta itu 13 kali. Nanti kalau nggak tak share aku ada kok. Jadi jangan langsung Dapat. Ya, merasa waktu saya beli kemarin. 2 kali langsung berubah enggak. Dapat. Beda dengan terlilit tali pusar. Tak share di grup Terlilit aja. tali pusar itu kalau 5 kali udah maksimal. Kalau belum di share tak share di grup. Kadang-kadang Ada itu. udah lepas. Nah, placenta previa ini sama dengan placenta akreta. Dia makan waktu yang lebih lama. Totoklah setiap hari. Antum gak usah capek-capek notok. Totok Nanti tak ajarkan share-nya. suaminya untuk jadi suami yang siaga. Ajarkan totoknya di mana. Dia setiap hari ditotok, paham? Bisa. Sujudnya sama, lebih banyak sujud daripada Duduk. Ada lagi? Entar dulu. Apanya? Kulit badannya? Gatal. Alergi. Ketika berhubungan? Oh, itu namanya perubahan hormon, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah dikhawatirkan. Garuk saja, garuk. Jangan digaruk. Kalau itu, Pak, orang hamil butuh ketenangan, hormonnya terus berubah. Ketenangannya hanya bisa ditotok di daerah belikat kanan, sama daerah ulu hati.
berikat kanan gitu. Itu dia buat dia tenang. Jadi setidaknya ketika gatal pun rasa nggak gatal kali. Itu hanya efek psikologis Pak, perubahan hormon tadi. Nah untuk mengatasinya ya kasihlah bedak tabur atau apa yang tidak buat dia gatal. Ya, jangan aneh-aneh. Ah ini karena gatal, khususnya kotor, kotorlah di lumbar. Ah bininya lagi bonteng, tekan-tekan selalu lumbar. Ada pertanyaan lagi, ya Ibu. Ya, itu perasaan. Itu begini, kalau ada seperti itu, kalau ada orang hamil yang berasa kayak turun perut, ya, ada kan rasanya. Kalau dia trimester pertama, tak boleh dikotak-katik. Ada tepsi. Kalaupun mau ditotok, beri Tepsi. saja dia Tepsi. tekanan yang halus. Caranya kalau dia berasa turun, maka dari daerah pinggang itu, ya, antum totok itu pelan ke arah atas. Udah 2 kali. Pelan saja dengan durasi yang sama tekanannya, berkurang sampai 50 dari 50 sampai 60%. Jadi hanya elusan tapi dia ke atas, ya. Agak diseluncur juga boleh tapi tidak menekan. Nanti ya. taksarnya. Dengan seluncuran Taksar itu ya. intinya 30 menit dari atas sampai pinggang harus diselesaikan. Dengan Lama kekuatan tapi. yang sama. Ada lagi satu lagi. Oke Pak. Ya. Kebetulan saya ketika anak ke-45 ini 6 kali. di awal sebelum kenal tanda punggung itu istri selalu ini hipermesis lah bahasanya. Ketika hipermesis sakit. Iya. Di sini alhamdulillah dengan kenal tanda punggung itu ketika proses hamil dari 0 Iya, grup Mas, nanti saya kirim. Saya udah soalnya. Masih ada betul. Enggak, maksudnya dari share semua. Itu, Dari share semua. belum, enggak tahu. Saya bukan. Kalau umpamanya yang paling bagus sebelum mulai di share, kita di share aja. Nah, Iya. enggak aku dapatnya waktu TFT. Oh iya gitu. Iya, waktu TFT kemarin tuh. 10, 9, ya 9. Hampir lupa saya juga. Waktu TFT di sini bulan 2 kemarin. 12. Statement saya itu untuk hati-hatian. Kalau antum bisa seperti itu, loss berarti aman, ya kan? Tapi tidak bisa diberlakukan untuk semua, ya. Jadi kan dengan kekuatan, dia kekuatannya sama, ya kan? Pakai ini aling-aling, sama kayak suami saya, motor saya. Walhasil di usia 8 bulan saya lahiran. Padahal seharusnya cukup bulan. Nah, alhamdulillah selamat tapi. Dan satu lagi kalau ketemu dengan masalah sakit pinggang, tiba-tiba ada pasien datang hamil sakit pinggang, itu boleh ditotok pinggangnya ya. Dengan kondisi seperti GP itu, tapi pelan aja. Ya. Kemudian fokusinya di daerah lumbar 3 itu paling bawah. Fokusinya. Insya Allah hilang. Kalau ada pasien datang nanti yang sakit pinggang atau istrinya yang sakit pinggang dalam keadaan hamil, ya. Ada penasaran kata tuh enggak? Bagus. Bapak itu sama kondisi seperti saya ditotok suami. Belum ada ilmu. Selamat ya selamat, karena saya kok sekarang sudah 3 tahun. Tapi ya itu tadi, dengan prosedur yang saya ini kan tanpa itu prosedur saya selamat insya Allah. Tapi akan lebih kehati-hatiannya kalau kita punya prosedur sendiri gitu, dengan catatan tersendiri. Jadi gini, kalau bapak bisa selamat belum tentu dengan yang lain gitu loh. Paham tak? Jadi dengan statement yang saya berikan ini, aturan-aturan durasi dan tekanan itu untuk membuat aman semua ibu hamil tanpa terkecuali. Diterapkan sama istri antum pun pasti insya Allah aman. Tapi kalau penerapan yang antum lakukan pada ibu hamil lain belum tentu aman seperti itu. Aman sama istrinya, belum tentu aman sama ibu yang lain. Ya? Setuju nggak? Udah ya? Ya. Nah, nanti kalau ada penasaran kan kita ada lagi itu di saung, kita bisa tukar pikiran sama-sama. Saung 1 nanti tambahkan saung juga bagian pada pulang. Jadi kita kasih kesempatan beliau ya. Untuk teori silakan minta PDF-nya. Jangan nggak diminta, pelajari dan baca karena di situ masih banyak yang harus saya sampaikan. Waktunya nanti minta sama panitia. Pelajarin ya Bu, pelajarin ya Kak, ya baca. Dan itu rumus dari kesimpulan tadi ada rumus. Baca lagi titik-titiknya, oke?
Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mulai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Umi Sofi yang telah memberikan begitu banyak Oh, nanti masuk di dia dulu, Pak. mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa Taruh di KTP Lampung. dengan Tapi perlu tak edit dulu. istri atau